Selamat datang kembali di channel Kisah Barang Alam, dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengelarisan usaha. Pengelarisan usaha yang sifatnya meminta bantuan dari makhluk gaib lain. Semisal yang terkenal itu kan ada pengelarisan pocong, kemudian pengelarisan lainnya. Dan di depan saya ada Kisah Barang Alam, dan saya akan menanyakan mengenai kisah Barang Alam. Apakah ada cerita ya, atau tanda-tanda rumah makan atau tempat usaha yang di situ dihuni oleh sesosok jin atau makhluk gaib lain gitu lagi untuk pengelarisannya gitu. Itu bagaimana ya, Ki? Ya, yang pertama, sebuah rumah makan ataupun restoran yang mana di tempat tersebut terdapat sosok jin ataupun sosok parewangan yang membantu pengelarisannya, biasanya cukup aneh. Ketika dilihat dari jarak jauh, itu tempatnya terlihat sunyi, suram. Namun, ketika didekati sekitar 1 meter ataupun 2 meter, tempatnya tampak begitu nyaman. Padahal secara logika kita kan ketika di kejauhan terlihat sesuatu yang kurang baik, ketika didekati kan pastinya malah tambah buruk. Ini tidak. Ketika di dekatnya sekitar 1 meter ataupun 2 meter, tempatnya berubah menjadi begitu bagus, begitu menyenangkan, seolah-olah kita berada di sebuah taman. Taman yang mana kita seolah-olah berdua dengan pasangan kita. Itu yang cukup aneh. Ada cerita gak, Ki, mengenai tempat makan atau rumah makan yang ada parewangannya, Ki, yang pernah Ki lihat gitu loh, Ki? Ya, untuk kisah ini ketika saya menuju daerah Surabaya. Di perjalanan sekitar di daerah Rembang, saya itu sama kawan-kawan mampir di sebuah restoran. Restoran ini seperti yang tadi saya jelaskan cukup aneh. Ketika berada di mobil, tempatnya itu cukup suram, cukup menyeramkan. Hawanya kayak enak gitu. Hawanya tidak enak. Heeh. Tapi ketika temen cewek saya menuju tempat tersebut, hawa yang ditunjukkan itu berubah menjadi cukup menyenangkan. Diceritakan teman saya yang cewek itu seolah-olah berada di sebuah taman. Karena rasa penasaran kami, akhirnya kami bersama tim dari Padepokan langsung turun untuk menuju restoran tersebut. Karena tujuan pertamanya memang untuk makan, bukan untuk meneliti apakah tempat ini memiliki pesugihan ataupun tidaknya. Iya. Yang cukup aneh, di tempat tersebut saya itu kan mengajak anak kecil lah, kira-kira umurnya sekitar 7 tahunan. Di saat melihat di bagian atas, di bagian genteng, anak kecil tersebut langsung menjerit, melihat adanya banyak kera yang bergelantungan. Kera tersebut mengitari tempat tersebut. Hal tersebut diceritakan sama saya dan juga keluarga yang lain. Padahal yang lain tidak melihat, Ki. Ya, benar sekali. Karena waktu diceritakan tersebut, kita itu menganggapnya sepele. Wah, hal ini hanya khayalan anak itu, semacam itu. Iya, iya. Tapi tangisnya ini semakin menjadi, semakin menjerit. Jadi pada waktu itu diputuskan, anak tersebut kembali ke mobil sama ibunya. Kemudian kami melanjutkan kembali untuk makan di restoran tersebut. Kemudian Tapi Aki melihat gak yang sosok kera itu pada waktu itu? Ya, pada waktu itu saya belum melihatnya. Karena mungkin saya masih bersikap baiklah dalam memahami suatu hal. Karena kita perutnya lapar, jadi ya fokusnya di makan tersebut. Namun ketika makanan dihidangkan, itu ada sesuatu yang cukup aneh. Di bagian kuahnya itu kok semacam ada bau anyir. Anyirnya ini semacam anyir ikan busuk atau semacam bau kera. Ini yang cukup aneh. Aki merasakan itu ya? Saya merasakan.
Tapi teman-teman yang lain gitu Ki, Nah, bagaimana? ketika saya bercerita akan hal ini, kepala saya itu langsung ditoyor. Wah, jangan ngada-ngada Ki. Wong makanan enak begini kok, malah dikatakan yang aneh-aneh. Karena saya menghormati orang yang berada di sekitar saya, ya saya makan saja. Namun karena saya sudah mengetahui akan hal tersebut, saya langsung ke kamar mandi, ya langsung muntah. Karena saya sudah Tahu ya Ki? tahu akan hal tersebut, Oh, merasakan gitulah. merasakan. Mungkin karena kepekaan tiap orang kan beda-beda ya Ki. Benar Antara sekali. orang biasa dengan orang yang punya lelaku seperti Aki ini gitu kan. Mm-mm. Dan yang anak kecil tadi ya Ki, kan mungkin masih kecil gitu kan. Kalau ceritanya anak kecil kan malah lebih peka kan terhadap hal-hal semacam itu. Iya. Begini, ketika kita akan kembali ke mobil, makanannya itu kan dibungkus. Tujuannya memang untuk dimakan si ibu sama anak tersebut. Yang cukup aneh, ketika masuk di dalam mobil, makanan tersebut baunya berubah menjadi wangi. Loh, ini kok ada wangi mawar? Wangi mawar dari mana ini? Ternyata sosok jin ataupun sosok siluman kera tersebut masih ngikuti anak kecil tersebut. Wah, ini menurut saya yang cukup menakutkan. Sosok jin tersebut masih mengikuti. Tujuannya apa saya tidak tahu. Apakah ingin diajak berteman dan lainnya. Yang pastinya hal ini yang sangat meresahkan. Terus gimana Ki? Ketika menuju ke Surabaya, anak tersebut kan sudah mulai lapar. Nah, Ketika dimakan, anehnya nasinya itu berubah menjadi basi. Padahal jika dihitung dalam kurun waktunya, hanya kurun waktu 1 jam atau 2 jam lah. Jadi secara logika tidak mungkin nasi yang baru dimasak, masak dalam waktu 2 jam, 3 jam langsung basi. Itu kan aneh. Mungkin saja ini kemungkinan. Nasi tersebut, nasi yang sudah memiliki energi dari pesugihan yang kurang baik, energinya berbenturan dengan diri saya. Karena setiap perjalanan, karena perasaan saya gelisah dan was-was karena kejadian tadi, saya itu membaca surah ayat kursi sebanyak-banyaknya. Mungkin karena hal inilah energinya berbenturan hingga mengakibatkan nasinya itu menjadi membusuk. tapi sosok mayat itu masih ada gak Ki? Ketika Aki melakukan perjalanan. Untuk sosok tersebut dalam perjalanan itu mengikuti. Namun ketika melewati perkumpulan orang yang berada di masjid, alhamdulillah langsung hilang. Langsung hilang gitu ya. Langsung hilang begitu saja. Balik ke tempat asalnya yang tadi gitu ya. Mungkin ya. Kemungkinan memang kembali lagi ke tempat asalnya yang tadi. Yang saya tanyakan Ki. Iya. Memang ada ya Ki pengarisan yang pakai monyet kayak gitu atau kalau pocong kan udah biasa ya Ki. Udah Iya. sering dengar ceritanya lah kalau Iya. penglarisan yang memanfaatkan media jin pocong kayak gitu Iya. kan banyak. Kalau monyet itu seperti itu ya Ki. Begini, kita tarik asal usulnya. Biasanya orang yang mendapatkan pesugihan macam ini biasanya itu bertapa di sebuah tempat ataupun gunung. Dalam hal ini, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan tempatnya, namun ancar-ancarnya ini berada di daerah Jawa Tengah, di daerah Ngapak. Memang tempat tersebut sering dijadikan pertapaan, tujuannya untuk bertemu para jin ataupun pimpinan para siluman. Dan biasanya memang ada sosok kera yang berkenan membantu hal tersebut dengan beberapa syarat. Yang pertama, ini 2 pilihan, apakah nanti minta tumbal ataukah energi kerejekian dari keturunannya sampai 7 turunan ini diambil. Ini ada 2 pilihan. Dan rata-rata yang dipilih yaitu energi kerejekian dari keturunannya sampai yang ke-7 itu disedot, diserap oleh mbahnya yang melakukan pelaku pesugihan tersebut. Oh itu semacam pesugihan ya Ki ya? Semacam Pesugihan yang pesugihan. intinya untuk melariskan usahanya gitu ya Ki. Tapi dengan bantuan media siluman kera tadi ya Ki. Iya, benar sekali.
Itu emang terjadi ya Ki? Maksudnya yang punya itu sogeh gitu ya Ki? Tapi ya itu tumbal kan Ki? Begini, untuk masalah tumbalnya kita belum mengetahui secara pasti. Namun yang cukup aneh, jika mbahnya ini kaya, sugih, seharusnya kan keturunannya, apakah anaknya, cucunya ini kan kecipratan sugih. Anehnya tidak. Anaknya dan cucunya ini dalam segi finansial dapat dikatakan kurang. Ini yang cukup menganehkan. Makanya kita para pelaku spiritual mengambil kesimpulan bahwasanya yang diambil, yang ditarik yaitu energi kerejekian dari keturunannya. Oh, berarti misal si Aki ini melakukan hal semacam itu, Iya, nanti punya keturunan, jatah rezekinya itu sudah diambil sama lah Aki. benar sekali semacam itu. Oh, sampai 7 turunan Sampai gitu 7 ya. turunan. Ini In, kan kasihan. nah, intinya ini tipu daya kan Ki? Iya, benar sekali. Tipu daya sihir dari siluman yang menguasai alas tersebut. Nah, memakai pengelarisan itu boleh Ki? Boleh. Nah, tapi yang bagaimana Ki? Iya, untuk pengelarisan sendiri kan sudah diajarkan sejak zamannya baginda Nabi. Apakah berkaitan dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf ataupun sahabat Utsman dan lainnya. Beliau ini dapat kaya, dapat sugih dengan muamalah. Apakah muamalah dari doa? Apakah muamalah dari semacam menulis raja ataupun vivik yang ditempatkan di tempat usahanya? Dan hal ini diperbolehkan selama dijadikan semacam apa ya, wasilah, semacam media, Perantara gitu. perantara. Hal tersebut diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan kan yang tadi kan Ki? Iya, yang tidak diperbolehkan itu yang memiliki perjanjian dengan siluman. Karena begini, perjanjian ini bukan hanya di dunia kan. Nantinya ketika berada di akhirat, orang yang bersangkutan ini dijadikan belum di akhirat Ki, masih di alam apa? Alam apa? Alam pemisah antara alam manusia Oh, dengan iya. akhirat kan Ki? Ketika berada di alam roh lah kita menyebutnya, itu dijadikan semacam sandaran ataupun pijakan. Makanya banyak kisah ada seseorang yang dijadikan sebagai kursi ataukah dijadikan sebagai pintu, karena hal ini bagian dari perjanjian Pintu di alamnya itu kan Ki? di alam Kerajaan, di alam alas kerajaan tersebut. Kerajaan gaibnya itu tadi. Iya, benar sekali. Oh, iya Ki. Mengerikan ya Ki ya. Iya. Ya, terima kasih ya Ki atas ceritanya mengenai pesugihan yang pakai siluman kera ini ya Ki ya. Cukup mengerikan dan semoga pendengar dari channel Kisah Bareng Alam ini tidak melakukan jenis-jenis pesugihan atau pengelarisan yang semacam itu karena akibatnya bisa fatal seperti yang tadi Kisah Bareng Alam bilang sampai 7 turunan kefatalannya. Terima kasih telah mendengarkan video podcast kali ini mengenai pengelarisan yang tidak boleh atau tidak dianjurkan. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru mengenai cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor dari Kisah Bareng Alam. Semoga bermanfaat dan salam dari saya dan ketemu lagi pada video-video selanjutnya.